kita harus mampu menemukan makna, maksud dibalik semuanya itu. Apa maksud maghrib? Gitu. Masuk waktu malam kan? Apa maksud takbiratul ihram? Apa maksud ucapan bismillah, kabiro dan seterusnya itu dikaji dalam ilmu thariqah. Lalu hakikatnya apa? Ya hakikatnya kita sendiri menemukan, diri kita menemukan makna itu sehingga menimbulkan satu kesadaran diri, artinya disebut dengan ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yaimin Official dimanapun Anda berada, semoga selalu mendapatkan berkah, maunah, rahmah, kasih sayang Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Para santri Baca Al-Quran Nur Sofa atau Pondok Pesantren Nur Sofa, baik yang di pesantren maupun di luar pesantren, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib di Masjid Yayasan Integritas Muhajirin, Yayasan Integritas Malang, atau yang biasa disebut Masjid Muhajirin, di kawasan ITN atau Institut Teknologi Nasional. Para pemirsa yang saya hormati, saya ingin menyampaikan kajian filsafat thariqah dan atau filsafat tasawuf dan thariqah. Dalam hal ini fokus pada sholat maghrib. Sholat maghrib itu apa? Secara syariah ya sholat maghrib itu terkait dengan waktu, ya waktunya waktu maghrib. Kapan itu? Terbenamnya matahari, hilangnya mega warna merah, atau bukan hilangnya, timbulnya warna mega merah di ufuk timur, itu masuk waktu maghrib. Artinya apa? Sholat maghrib secara syariah itu terikat oleh waktu. Waktunya maghrib bukan di luar itu. Kalau di luar itu namanya bukan maghrib. Kedua, bilangannya 3, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. 3, berarti jumlah rakaatnya. Keempat adalah bacaannya. Ya itu dibagi menjadi 2 tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir, karena 3. 2 rakaat tahiyat pertama, sisanya tahiyat akhir. Itulah yang disebut dengan rukun. Berbagai yang terkait dengan waktu, yang terkait dengan bilangan rakaatnya, dan terkait pula dengan qaul atau ucapan. Apa ucapannya? Ya dimulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, takbiratul ihram dan salam. Apa af'alnya atau rukun fi'linya? Rukun fi'linya yang mulai dari qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk akhir. Maka jumlah rukunnya baik qauli maupun fi'li ditambah dengan niat dan tartib berjumlah 13. Itulah yang disebut dengan sholat syariah. Tidak boleh dirubah, dia harus benar. Nah, secara thariqah ketepatannya adalah kita harus mampu menemukan makna, maksud dibalik semuanya itu. Apa maksud maghrib? Gitu. Masuk waktu malam kan? Apa maksud takbiratul ihram? Apa maksud ucapan bismillah, kabiro dan seterusnya itu dikaji dalam ilmu thariqah. Lalu hakikatnya apa? Ya hakikatnya kita sendiri menemukan, diri kita menemukan makna itu sehingga menimbulkan satu kesadaran diri, artinya disebut dengan ma'rifah. Nah, kesadaran diri itu akan mengantarkan kita kepada iqon, yaitu keyakinan. Itulah puncak daripada penundukan atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka
Allah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Hijr ayat terakhir itu, surat ke-15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Tundukkan dirimu atau lakukan ibadah dengan menundukkan dirimu itu adalah nafsumu, agar supaya apa? Agar dicapai datangnya satu keyakinan olehmu terhadap Tuhan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Baik, saya akan fokus pada sholat maghrib, hakikat, maksud dan atau thariqah dan hakikatnya. Sholat maghrib itu sebenarnya adalah dilakukan malam hari. Malam itu masuknya malam, jadi awal malam itu adalah maghrib dan akhir siang adalah juga maghrib. Maka akhir siang itu masuknya waktu maghrib dan awal malam adalah datangnya waktu maghrib. Itu adalah zulum sebutannya. Malam itu zulum, lail itu identik dengan zulum. Zulum itu gelap. Nah, gelap itu identik dengan dosa, maka orang yang melakukan dosa disebut dengan zalim, gelap, dalam kegelapan. Nah, maghrib itu 3 rakaat. Apa artinya? 3 rakaat maghrib itu adalah menutup 7 pintu neraka. Neraka itu jumlahnya 1, pintunya 7. 3 terdapat pada sholat maghrib dan 4 terdapat pada sholat isya. Maka sholat maghrib itu maksudnya rakaat pertama adalah menutup pintu neraka yang bernama hawiyah. Rakaat kedua adalah sakor dan rakaat ketiga adalah lahzo. Apa hawiyah itu? Yaitu timbulnya hawa nafsu. Hawa yahwi hawiyatan. Jadi neraka hawiyah itu pertama kali muncul dari nafsu kita. Itulah yang kejahatan pertama itu oleh karena nafsu yang tidak terkendalikan. Itulah yang disebut dengan an-nafsu al-ammarah bisu, mendorong pada diri kita untuk melakukan kejahatan. Nah, itu harus ditutup, tidak boleh dilakukan dengan tertegaknya sholat maghrib pada rakaat pertama. Bila rakaat pertama ini kita berhasil menutup hawiyah kita atau pintu neraka itu, maka berikutnya adalah sakor. Apa sakor itu? Sakor itu terekspresi. Kalau tadi itu hawiyah itu di dalam, dongkol, rasa mangkel, rasa ghil pada siapapun. Pada diri setiap manusia itu ada timbul rasa ghil. Itulah namanya hawiyah. Makanya kita disuruh berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi ada ghil itu ada pada setiap diri kita. Kita kalau ketemu manusia yang lain itu ada dek itu loh ghil. Ulama kiai ya wong biasa padha ae semua punya. Ulama lah ketemu ulama ya ghil kok wedi ya apa niku ghil. Nah, ini kalau dituruti dia akan menjadi sakor. Apa sakor itu? Ya, sakor itu identik dengan nafsu lawamah terekspresi. Melakukan fitnah, ini nanti menjadi pesaing saya. Nah, kalau perasaan loh ini ono ulama ini nanti jadi sainganku lah, itu nggak apa-apa di dalam diri kita. Ojo dituruti. Kalau dituruti akan timbul namanya sakor. Apa sakor itu? Mengajak orang lain untuk sama-sama menghidupi ini korek api misalnya. Jas itu terus membakar itu. Maka kebakaran hutan yang besar itu dimulai dari korek api yang kecil. Oleh karena itu ada buku namanya Al-Kibrit Al-Ahmar, yaitu korek api. Korek api ini jangan sampai kau nyalakan. Jadi ada setiap diri manusia punya korek api, namanya an-nafsu al-ammarah, sebutnya ghil. Ini harus ditundukkan pada rakaat pertama maghrib. Kalau rakaat pertama maghrib tertegakkan dengan baik, caranya gimana? Ya kita harus tahu makna satu persatu. Takbiratul ihram dalam maghrib itu apa? Yes, kemudian doa iftitah pada rakaat pertama maghrib itu bagaimana, ya kan? Lalu Fatihah dan seterusnya itu apa? Harus kita temukan yang dikaji dalam ilmu thariqah atau ilmu epistemologi atau ilmu ketepatan dalam menjalankan. Kalau syarat syariah ya asal semua syarat dan rukunnya terpenuhi ya benar. Kalau syariah itu bicara benar, maka kalau tidak benar bahasanya batal atau tidak sah. Sah itu sah ya benar.
Tapi ketepatannya harus tahu makna, maksud atau maksud dari masing-masing, baik qaulan maupun fi'lan, waktu maupun bilangan. Itu harus tahu maksudnya. Itu dikaji dalam ilmu ketepatan. Ilmu ketepatan itu sesuai dengan yang ketepatan itu tepat itu. Karena yang benar harus bertemu dengan tepat. Nah, saya kembali kepada sakor. Sakor itu membakar orang lain. Apa? Jadi murub, kalau sudah ini murub, dia akan menjadi pemula untuk membakar yang lain. Namanya sakor. Nah, kalau ini nggak terkendali, hawiyah pertama ini nggak berhasil, maka sakor pasti akan timbul. Sakor timbul maka akan laudho. Apa laudho? Menyala-nyala. Jadi pertama, percikan api tidak kita bunuh, bukan dibunuh ya, ini tidak boleh dituruti, maka tidak akan terjadi sakor pada rakaat kedua. Kalau tidak terjadi sakor, maka laudho pun tertutup. Laudho itu menyala-nyala. Menyala-nyala itu kebakaran. Nah, itulah maksud daripada sholat atau hakikat sholat maghrib 3 rakaat, yaitu menutup 3 pintu neraka. Neraka itu jumlahnya 1, pintunya 7, yaitu hawiyah pada rakaat pertama maghrib, sakor pada rakaat keduanya, dan laudho pada rakaat ketiganya. Nanti masuk isya itu 4, menutup pintu. Yang pertama adalah jahim, kemudian sa'ir, kemudian khutamah, dan terakhir adalah jahannam. Kapan-kapan kita bahas khusus untuk isya. Berapa menit, Mas? 10. Baik, saya kira begitu. Itulah hakikat sholat maghrib yang kita lakukan secara kaji, filsafat, tasawuf, dan thariqah. Di mana tasawufnya itu? Ya, sholat itu tidak kepada orang lain. Yang sholat adalah mukmin. Siapa mukmin itu? Orang yang mengikuti imannya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyun. Dirimu sendiri, bukan orang lain. Maka kalau kamu sholat pasti tidak ngurus orang lain. Kalau kamu belum sholat pasti akan ngurus orang lain, alias kamu tidak mukmin. Jadi orang yang sholat sementara tidak menegakkan dirinya, tidak sofa qalbi, tidak ngurus pada dirinya, sebenarnya adalah Anda kafir melalui sholat. Hati-hati, ini kafir murakab namanya. Orang yang benar-benar sholat pasti khusyuk, dan orang yang khusyuk tidak ngurus diri orang lain dalam sholatnya. Nggak peduli, udah menghadap aja. Jadi nggak akan khawatir dengan samping kiri, nggak akan khawatir dengan imam, nggak akan khawatir dengan siapapun, alias nyaman pada dirinya sendiri. Nah, orang yang sholat sementara masih ngurus orang lain, sebenarnya dia adalah orang yang kafir di dalam sholat, alias numpak sholat untuk memperoleh kekafiran. Hati-hati, ini mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.